Baik. Oke. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Ini udah dari sejak pagi tadi kita berdiskusi dari berbagai narasumber ya. Saya izin share screen ya. Silakan, Oke. Pak. Ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Okta tadi, jadi saya ini diundang oleh beliau untuk membantu gimana perencanaan strategisnya dari asosiasi ini seperti apa begitu. Nah, sebetulnya di awal perlu saya sampaikan, saya tidak ada background terkait artificial intelligence, Bapak-Ibu sekalian. Background saya di strategic management, dan yang kedua, MBA saya di bidang manajemen informasi sistem. Jadi, ada beberapa diskusi yang memang itu pure knowledge terkait artificial intelligence. To be honest, saya kurang begitu memahami. Tapi ada beberapa hal yang itu sering menjadi bahasan juga di bidang manajemen informasi sistem terkait interaksi antara human and computer. Jadi AI ini salah satu hal yang menarik juga di bidang kami karena banyak sekali memudahkan tugas manusia untuk mengurangi kompleksitas tugasnya. Terlebih lagi kalau kita bicara manajemen informasi sistem itu ada touch teknologi fit, jadi dengan adanya artificial intelligence, tadi yang dipaparkan oleh Pak Yudi ya, itu benar-benar bisa memudahkan tugas dari user seperti itu. Nah, berikut presentasi saya. Jadi saya akan membahas fokus pada strategi dan roadmap pengembangannya bagaimana. Sebenarnya sebelum saya membahas tentang strateginya, itu memang perlu dibuat semacam vision statement, mission statement, tujuannya apa. Dan itu tidak saya paparkan karena kemarin dari Pak Okta juga sudah memberikan pendahuluan di hari pertama. Dan dari yang didiskusikan sesi-sesi sebelumnya juga membahas kira-kira nanti ekspektasinya asosiasi ini akan bergerak di dalam tadi saya mendengar riset, kemudian ada konferensi, ada buku. Nah, ini tugas saya ini mencoba untuk mengorkestrasi semua resource atau sumber daya yang ada di sini supaya semuanya ini selaras seperti itu. Selaras menuju ke tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, posisi saya yang akan saya presentasikan adalah kita mencoba untuk memposisikan sebuah asosiasi ini seperti sebuah entitas. Jadi, apa yang akan kita lakukan strategi pengembangan, kemudian roadmap pengembangannya, ini adalah asosiasi as entity, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini saya kutip salah satu istilahnya itu propet di dalam strategi nih, ada Peter Drucker ya. Nah, Peter Drucker pernah bilang jika kita tidak bisa memanage apa yang kita harapkan, maka kita tidak bisa mengukurnya. Sehingga keberhasilan dari asosiasi ini kalau kita tidak bisa mengukur capaian-capaian atau mungkin target-target inisiatif itu dengan number, salah satunya itu akan abstrak. Jadi tidak konkis menuju tujuan yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian tadi. Nah, dalam strategi pengembangan ini saya mengadopsi konsep dari Profesor Hambridge and Fredrickson. Dan ini salah satu karya yang bagus dalam strategi ya, Bapak Ibu sekalian, yang diterbitkan di salah satu premier jurnal di bidang manajemen, Academy of Management Executive. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama itu adalah arena, kemudian vehicles, differentiators, kemudian staging, sama economic logic. Nah, arena ini pertanyaan besarnya adalah di mana kita akan aktif, seperti itu. Kemudian vehicles ini bagaimana kita bisa menuju ke arena yang akan kita harapkan, kita akan eksis di sana. Diferensiator ini adalah bagaimana kita bisa menjadi pemenang atau kita ini bisa menjadi sebuah asosiasi yang
berbeda dengan asosiasi yang lain. Kalau di bidang MIS, di Manajemen Informasi Sistem itu kita ada beberapa asosiasi juga. Salah satunya itu Asosiasi Informasi Sistem. Itu juga sudah punya banyak branch, di Indonesia juga ada branch Indonesia, di Taiwan juga tempat saya belajar itu juga salah satu prestige association yang memang apa ya, di dalam asosiasi itu ada jurnal-jurnal yang diterbitkan, salah satu flagship jurnal juga seperti itu. Nah, kemudian ini ada staging, bagaimana tahapan-tahapan kita, kecepatan-kecepatan kita supaya tujuan yang kita harapkan ini bisa tercapai sesuai dengan timeline. Jadi tadi ada ekspektasi, kemarin diskusi ya sama Mas Oktav, wah kita nanti juga bisa loh menghadap ke pemerintah, misal ada propose rekomendasi, misal kita juga berdiskusi dengan para praktisi di industri. Tadi Mas Yudi juga sudah memberikan apa ya preambul ya terkait Kalbe, tadi juga salah satu tim Kalbe. Nah, dari asosiasi ini apakah nanti salah satu stagingnya kita akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tadi dimention Pak Okta itu adalah pentahelix seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir economic logic. Apapun entitas organisasi, baik profit oriented maupun non profit oriented, pasti kita membutuhkan semacam apa ya, aspek ekonomi. Kalau ibaratnya kendaraan itu ya ada oli lah supaya kendaraan atau asosiasi itu bisa berjalan. Nah, yang pertama arena, kemarin dari paparan Pak sampai kemarin ya dari Samsung ya, itu mempropos ada lima bidang kategori, yaitu AI Education, AI Research, Public AI Service, Startup Business Incubator, sama Government Policy and Regulation. Nah, ini kemarin udah dibahas panjang lebar. Saya mau coba propose, kita ada pada kategorinya itu adalah conference sama journal publisher. Jadi coverage-nya ini hanya diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kan ada pembahasan kalau bisa fokus riset ini fokus ya, yang nomor 2 ini fokus di bidang AI-nya seperti apa. Nah, kalau pengalaman saya di MIS maupun di strategic management, sebenarnya AI ini juga salah satu opportunity untuk mempercepat progres dari bidang tersebut. Jadi kita melihat adanya apa ya, human interaction sama komputer itu dimudahkan oleh AI. Nah, makanya saya mempropos salah satu coverage dari asosiasi ini itu bisa berbagai bidang yang di mana bidang itu menggunakan implementasi dari AI seperti itu, dari AI. Nah, kemudian kita dari conference dan publisher ini bisa menghasilkan proceeding atau artikel. Kalau nomor 2 ini kan kemarin sepenangkapan saya ini kita yang mempropos ke publisher yang lain. Nah, ini nomor 6 ini saya benchmark dari Association Informasi System. Di sana dia bisa menyelenggarakan conference, dia menyelenggarakan jurnal publisher yang flagship. Seperti itu. Nah, untuk channel ini bagaimana asosiasi ini bisa segera menuju kepada stakeholder-stakeholder yang ada. Kemarin ada diskusi terkait pengembangan SDM AI tadi ya, di sesi pertama tentang apa SMK, kemudian pendidikan menengah itu terkait AI. Nah, channel-channel itu bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ini ada beberapa alternatif yang saya coba tawarkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan profit company. Kemudian profit company ini maksudnya kita kerjasama dengan profit company, contohnya dengan Kalbe, contohnya dengan Samsung, supaya asosiasi ini bisa mendeliver value-nya dengan efektif. Yang kedua itu adalah government organization. Bagaimana kita kemarin info dari Pak Okta ya, ketemu dengan DPD seperti itu. Nah, knowledge artefak yang ada di dalam asosiasi ini itu akan sangat mudah dijadikan sebagai bahan kajian untuk penyusunan regulasi jika kita dekat dengan government seperti itu. Nah, kemudian ada higher education. Saya melihat kemarin dari paparan Pak Agni tadi di AI Innovation ya, itu ada beberapa lembaga yang memang sudah
berkecimpung di dalam AI, nah itu kita juga bisa menggunakan channel itu untuk mendiseminasikan produk knowledge dari asosiasi ini. Dan yang terakhir adalah community. Jadi mungkin ini cakupannya sedikit makro ya Bapak Ibu sekalian, karena jam terbang saya sebagai konsultan di bidang perencanaan strategis memang membantu supaya klien itu dalam konteks ini adalah asosiasi ini memiliki banyak beragam pemikiran, punya beragam sektor, itu bisa diorkestrasi sebagus mungkin seperti itu. Jadi mungkin akan sedikit makro. Nah, kemudian market segment seperti perusahaan, jadi asosiasi itu juga harus memiliki sebenarnya market segmennya yang akan menjadi bagian dari asosiasi ini siapa saja sih seperti itu. Nah, yang pertama ada kreatif profesional ya. Salah satunya ya seperti tadi dari lembaga perpajakan seperti itu. Jadi pakar pajak atau mungkin ada lawyers yang berkaitan dengan asosiasi ini. Yang kedua adalah akademisi yang di sesi sebelumnya sudah diskusi tentang hasil riset dari laboratoriumnya, itu salah satu salah satu stakeholder kunci dari asosiasi ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga decision maker. Di sini ada, mungkin kita akan memperbanyak ya, asosiasi ini memiliki banyak CEO dari berbagai perusahaan yang dimana nanti mereka akan menjadi user dari knowledge produk yang akan kita tawarkan. Salah satunya tadi juga ada buku tentang AI seperti itu. Nah, yang terakhir policy maker. Jadi perlu juga kita sounding ini kepada pemerintah. Kemudian terkait geographic area, yang pasti kita karena nama draftnya adalah Asosiasi AI Indonesia, jadi geographic area kita bisa coverage seluruh Indonesia, dan yang seluruh dunia kita bisa mengajak Indonesian Diaspora. Ini sangat banyak sekali, saya yakin di kampus saya sebelumnya di National Cheng Kung University itu juga rekan-rekan dari Indonesia juga banyak yang belajar tentang AI, yang itu diterapkan di dalam geomatik seperti itu. Kemudian computer science juga ada beberapa. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai coverage dari arena asosiasi ini. Nah, lalu apa core teknologi yang akan menjadi keunggulan dari asosiasi ini? Yang pasti adalah tentang artificial intelligence, dan saya mempropos derivatif produknya. Tadi disebut juga ada seperti engine untuk translate, engine untuk memahami gen semacam tadi. Nah, itu bisa menjadi sebuah produk yang nanti akan jadi knowledge atau core teknologi dari asosiasi ini. Nah, kemudian value creation ya. Bagaimana kita asosiasi ini bisa membuat sebuah value dari berbagai stakeholder yang tergabung. Yang pertama pasti berkaitan sama knowledge. Jadi kita bisa menyusun book of knowledge. Book of knowledge ini saya terinspirasi dari asosiasi project management. Jadi ada Project Management Institute. Dia almost every years itu mengeluarkan buku, jadi berseri. Nah, buku dari namanya itu PM Book ya, Project Management Book, itu merupakan hasil dari istilahnya itu mempostulat antara praktek project management dengan riset-riset. Jadi Project Management Institute itu sebuah asosiasi project management yang dia juga mengeluarkan jurnal itu flagship di bidangnya di SSCI. Itu Project Management Journal. Nah, dari semua praktek bisnis dan penelitian itu, dia bisa merangkum, dipostulat menjadi satu book of knowledge. Nah, kemudian value creation kedua itu adalah inovasi. Asosiasi ini bisa membuat semacam new research stream ya, atau other field. Tadi saya mendengar ada banyak sekali usulan-usulan kolaborasi riset, kemudian tadi implementasi di pajak itu juga menarik juga. Nah, inovasi-inovasi itu bisa menjadikan asosiasi ini sebagai leading sector dalam merumuskan new research stream-nya seperti apa. Nah, yang terakhir tentang produk ya. Jadi beberapa knowledge yang sudah dimiliki itu kita coba downstream, kita hilirisasi menjadi sebuah consumer product ya. As simple as that, seperti tadi
apa ya, produk untuk ngecek saliva atau produk yang tadi dibahas PCR. Sebenarnya saya nggak begitu paham Pak Yudi terkait technically-nya, tapi saya dari sisi strategic management melihat itu consumer produknya itu sangat-sangat potensial untuk dibawa ke pasar. Nah, kemudian vehicle ini bagaimana cara asosiasi ini bisa menuju ke arena tadi. Ya, mohon maaf Pak, ini waktu saya berapa menit ya Pak ya? Masih panjang Pak, silakan Pak. Oke. Yes. Nah, yang kalau saya melihat dari asosiasi ini dan asosiasi-asosiasi yang lain, saya melihat cara yang paling rasional untuk dilakukan strategi vehicle-nya adalah internal development. Jadi kita melakukan improving quality dari produk kategori yang dibahas tadi, ada 6 produk kategori kalau nanti tim setuju ya, itu dari internal development. Jadi nanti asosiasi ini bisa tidak hanya membagi berdasarkan branch provinsi, Pak Okta dan Bapak Ibu yang lain, tapi juga bisa dibagi ke dalam fokus produk kategorinya. Jadi misal ya Pak Yudi dan kawan-kawan tadi ada pembicara yang lain terkait riset, yaitu di AI Research. Kemudian ada yang bicara dari industri, bisa mengawal dari AI produknya seperti apa. Yang concern di bidang edukasi, bisa fokus di dalam AI akademinya seperti itu. Jadi dari semua itu bisa kita jadikan internal development asosiasi ini bisa lebih kuat. Yang kedua adalah mendesain organisasi ini sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder dan market need. Karena pasti dari produk knowledge nanti arahnya pasti akan bagaimana kita memudahkan hidup manusia, bagaimana kita membuat kehidupan ini menjadi lebih mudah, decision making itu juga lebih presisi. Nah, market need semacam itu juga harus kita munculkan. Dan stakeholder ya, bagaimana rasio-rasio pemikiran dari stakeholder ini juga bisa di-cover dengan baik. Nah, selain pengembangan internal, supaya asosiasi ini langkahnya semakin cepat dan semakin optimal, itu kita juga perlu melakukan semacam aliansi strategi. Ini seringkali dilakukan oleh banyak korporat juga, klien-klien saya ini. Bisa, kalau kita bicara profit ya, kalau dibicara di perusahaan, bisa profit itu bisa 3 kali lipat dalam kurun 1 tahun. Karena apa ya? Melakukan aliansi strategi, melakukan merger akuisisi, joint venture, semacam itu. Nah, lalu apa yang direkomendasikan untuk asosiasi ini dari aliansi strateginya adalah kita bisa melakukan aliansi dengan existing organisasi. Kemarin di-share ya terkait pusat-pusat riset terkait AI ada di berbagai tempat di Indonesia, itu ada AI.innovation/ apa itu. Nah, itu kita bisa asosiasi ini melakukan kerjasama aliansi dengan mereka, supaya asosiasi ini juga memiliki tempat yang bagus di hadapan para peneliti. Kemudian kita juga bisa melakukan joint operation atau joint research. Kalau joint operation, karena di asosiasi ini nanti banyak sekali expert ya, dari berbagai afiliasi, joint operation itu bisa kita lakukan dengan korporat. Kita bisa melakukan joint operation ketika mereka melakukan inovasi, kita juga bisa ambil andil. Kalaupun juga pemerintah ini mau melakukan semacam rekomendasi yang di bawah BB BRIN atau lembaga yang lain terkait contoh kasus di pandemi COVID ini. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu juga bisa kita ambil panggung di sana, bahwa kita memiliki rekomendasi seperti ini. Nah, yang terakhir, aliansi strategi ini bisa kita lakukan melalui collaborative partnership ya, dengan university dan government. Seperti itu. Nah, kemudian diferensiator. Sebenarnya apa sih yang membuat asosiasi ini menjadi beda, menjadi unik, dan pada akhirnya asosiasi ini menjadi pemenang atau menjadi asosiasi yang paling baik di bidangnya. Itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan dan perlu kita tentukan juga, Pak Okta, sebelum kita melangkah lebih jauh. Yang pertama, apakah asosiasi ini akan memiliki image sebagai pioner di bidang penelitian tentang AI, ataukah
asosiasi ini akan mendeliver value melalui professional AI service, ataukah sebagai konsultan di bidang inovasi AI, atau juga asosiasi ini akan melakukan semacam downstream product. Jadi hasil riset-riset dari berbagai university, dari berbagai fellow, itu kita bisa hilirisasi menjadi produk yang akan diterima oleh masyarakat. Atau mungkin image yang lain yang perlu akan kita deliver ke masyarakat. Sehingga ini perlu diperjelas di awal, supaya ketika masyarakat nanti mendengar asosiasi AI Indonesia, itu yang tergambar image-nya itu clear, sehingga kita mampu mempositioningkan asosiasi ini itu dengan tepat. Seperti itu. Nah, kemarin saya dapat poster kan yang acara hari ini dari Pak Okta, saya share di Facebook, di media sosial, di grup WhatsApp. Banyak sekali stakeholder dari lingkaran saya di UNER itu menanyakan, ini asosiasinya nanti arahnya kemana, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, salah satu partner saya juga, Pak Okta itu profesor dari Jerman juga, beliau profesor di sana, orang Indonesia, dulu pernah visiting profesor di UNER, kebetulan risetnya juga terkait manajemen informasi sistem ya, di AI juga, beberapa stream risetnya. Ketika saya tawari untuk join di asosiasi ini, pertanyaannya, nanti kira-kira asosiasi ini larinya kemana, seperti itu. Apakah ada tornya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ketika kami coba tawarkan ke para stakeholder, itu juga akan muncul. Jadi, di awal langkah ini perlu juga ditentukan image-nya akan dibawa seperti apa. Kemudian, nah ini style-nya ya. Jadi saya benchmark beberapa asosiasi yang membawai juga knowledge tertentu. Mereka punya banyak style. Yang pertama, ini yang paling prestis ya di manajemen, itu ada AUM, Academy of Management. Di dalam Academy of Management ini ada banyak sekali publisher jurnal yang premier, seperti Academy of Management Review, Academy of Management Annal, Academy of Management Eksekutif, tadi yang saya jadikan benchmark untuk framework strategi ini, dan banyak sekali. Mereka setiap tahun ada conference di Amerika, di dalamnya itu ada orang-orang sekelas Michael Porter, Kaplan, itu ibaratnya apa ya, profesor number one-nya di bidang ilmu itu. Kemudian, atau ini seperti Project Management Institute, ini juga mengeluarkan penerbit jurnal premier juga di SSCI juga, itu Project Management Journal. Jadi, nah selain itu dia juga ada membership, kemudian ada sertifikasi. Jadi kalau ada project management profesional di Indonesia juga ada kan beberapa praktisi yang memang bergerak di bidang project management, di belakang namanya itu ada sebutan-sebutan panjang gitu. Nah, yang mengeluarkan ini Project Management Institute, ada sertifikasinya. Kemudian hampir setiap tahun mereka juga memperbarui edisi bukunya. Ini saya sebut sebagai PM Book ini ya, PM Book Guide dan Standar. Ini dipakai seluruh dunia. Dan mereka juga memberikan semacam konsultan-konsultan juga. Nah, kemudian atau tipe berikutnya, seperti ini, Association for Information System. Ini yang menjadi salah satu asosiasi prestis ya di bidang MIS. Di sini juga menerbitkan beberapa jurnal premier juga, flagship juga, itu seperti JAIS, itu Journal of Association Information System. Di sini juga ada MISQ eksekutif untuk para praktisi eksekutif dalam mengambil kebijakan. Ada konferensi juga yang dilakukan, nah semacam itu. Jadi asosiasi ini nanti akan bergerak seperti apa, kita juga perlu menentukan stylenya. Gitu. Nah kemudian bagaimana kita speed to market supaya asosiasi ini tuh cepat untuk menuju pasar yang kita inginkan. Yang pertama, kita bisa menawarkan semacam ada conference yang seperti yang dilakukan sebelumnya asosiasi yang lain, atau kita juga membuka cabang dari berbagai provinsi atau daerah. Kita juga melakukan executive meeting. Executive meeting ini bisa kita lakukan kepada para CEO, para pengambil kebijakan, mungkin DPR atau kementerian terkait, atau lebih-lebih Pak Presiden misal, kalau beliau berkenan juga untuk menggunakan AI ini untuk almost every sektor di Indonesia, ini juga akan menjadi speed to market yang efektif bagi asosiasi ini. Nah, kemudian staging ini terkait
urutan-urutannya itu bagaimana, kecepatan kita berekspansi itu bagaimana. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menjadi bagian dari agenda government ya, as part of government agenda. Misal di BP BRIN, misal tadi dicontohkan oleh salah satu pembicara, kita bisa menjadi salah satu bagian dari part of objektif dari kementerian itu, target dari kementerian itu kita mencoba memfasilitasi. Atau yang kedua, kita menjadi bagian dari agenda industri. Saat ini industri menuju 5.0 ya, dan AI ini menjadi leading sektor yang sangat-sangat krusial. Jadi di Taiwan itu ada salah satu big company, TSMC ya, Taiwan Semiconductor Company, dan di sana itu fight-nya, nuansanya itu benar-benar terasa bahwa AI ini menjadi salah satu part yang sangat penting. Di China juga ada Huawei Corporation, di beberapa industri yang bahkan manufaktur pun seperti China Steel, itu juga AI ini menjadi salah satu bagian penting di sana. Nah, supaya asosiasi ini memiliki kecepatan ekspansi yang sangat produktif, advance, itu harus kita juga melebur menjadi salah satu agenda dari sana. Dan berikutnya kita juga bisa menjadi part of global fund. Sebenarnya kalau kita bicara global fund ini banyak sekali, dari PBB atau mungkin Atlas Network, kemudian dari beberapa asosiasi yang lain, itu mereka memiliki agenda yang clear. Salah satu contohnya untuk Indonesia, karena kita negara yang berkembang. Sebentar. Oke, sorry Pak, ada putri saya. Oke, baik. Jadi di Global Fund ini di Global Fund ini memang banyak sekali bidding project yang bisa dilakukan terkait pengembangan riset di bidang AI, mungkin salah satu contohnya ya. Ini pengalaman kami, ada beberapa Global Fund dari ASEAN Development Bank atau dari PBB itu yang concern bagaimana riset terkait poverty, terkait kesehatan yang ada di Indonesia. Dan saya rasa asosiasi AI ini bisa menjadi salah satu bagian dari Global Fund tersebut. Nah, kemudian ini terkait inisiasi urutannya bagaimana ya, yang paling rasional bisa kita lakukan. Yang pertama, yang pasti kita harus establish dulu. Tadi disebut Pak Okta, akhir bulan ini ya Pak, kita sudah ada semacam di SK Kemenkumhamnya. Nah, di situ kita juga harus melengkapi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, image-nya itu bagaimana, strukturnya bagaimana, kita mau mendeliver value itu melalui apa aja, itu juga harus clear. Nah, urutan berikutnya, kita bisa melakukan aliansi strategi. Di bidang mana kita akan bekerja sama dengan universitas, di bidang mana kita akan bekerja sama dengan pemerintah, itu juga bisa kita lakukan setelah organizational establish ini clear. Nah, baru berikutnya kita di tahap selanjutnya ada product knowledge dan innovation. Salah satunya tadi disebut seperti book chapter atau jurnal atau conference. Nah, itu bisa kita lakukan. Sehingga aliansi strategi yang kita miliki itu akan menjadi part of dari agenda besar dari product knowledge atau inovasi yang akan kita berikan. Seperti itu. Nah, berikutnya economic logic. Sebenarnya banyak sekali revenue stream, karena kita asosiasi ya. Saya nanti juga perlu perlu kita diskusikan apakah asosiasi ini adalah yang pasti kemungkinan NGO ya Pak ya, non-profit ya, NGO dan non-profit. Tapi dari lembaga tersebut kita tetap perlu memikirkan terkait economic skill-nya itu seperti apa. Jadi yang saya propose ini tentatif ya, bisa dirubah sesuai dengan diskusi bersama. Yang pertama bisa membership, jadi harganya murah untuk membershipnya, tapi dengan quantity yang banyak se-Indonesia. Nah,
Apalagi ketika kita punya stakeholder dari berbagai lapisan pentahelik tadi, yang pasti jumlahnya pasti akan sangat banyak membernya. Nah, kemudian kita bisa melakukan event dan discussion secara paralel ya, simultan di seluruh cabang, mendiskusikan terkait bagaimana asosiasi ini bergerak, kemudian inisiasi jurnal, inisiasi conference, dan dari itu semua kita bisa mendapatkan skill advantage yang tinggi. Kemudian kita bisa melakukan melalui service package. Jadi ada konsultasi, kita juga bisa memberikan edukasi. Edukasi ini yang saya lihat seperti yang dilakukan Bisa AI ya, Pak Okta ya. Ini sedang memberikan edukasi melalui training, webinar, semacam itu. Itu juga bisa dilakukan oleh asosiasi ini. Dan consultation ini sebenarnya juga big challenge ya. Sebenarnya banyak sekali, seperti yang disinggung oleh pemateri kemarin ya. Ada sebuah sebenarnya bukan sebuah prestasi ketika AI itu dikaitkan dengan pengadaan kamera, pengadaan CCTV atau yang lain. Sebenarnya konsultasi di dalam industri itu juga sangat penting. Lebih-lebih asosiasi ini akan memiliki banyak para pakar, sehingga ketika memberikan feedback atau memberikan rekomendasi untuk policy pengembangan artificial intelligence product di industri itu benar-benar cutting off dari knowledge yang saat ini ada, bukan sekedar konsultan-konsultan yang tidak memiliki baseline knowledge yang clear, seperti itu. Nah, terlebih lagi AI ini menjadi semacam hot topic ya, di dalam berbagai sektor saat ini. Nah, yang berikutnya adalah product innovation. Kita bisa menelurkan book series, kalau tadi istilahnya book chapter, seperti itu, atau majalah juga, bulletin. Dan ini bisa menjadi revenue stream bagi asosiasi ini, sehingga asosiasi ini bisa terus melakukan inovasi dan mandiri seperti itu. Nah, ini roadmap pengembangan, saya mencoba memberikan propose, kalau kita bicara, seringkali di Indonesia ini, klien-klien saya, entah itu BUMN maupun private, itu sometimes mereka karena sudah sibuk dengan rutinitas pekerjaan setiap hari, mereka melakukan hal-hal yang almost sama ya, hampir setiap hari itu melakukan hal yang sama, rutinitas rapat. Kalau istilahnya di California Management Review Journal itu, mereka mengalami spatial myopia. Jadi mengalami kebutaan spasial. Sebenarnya 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, 20 tahun lagi mau ngapain, mereka benar-benar buta tentang itu. Jadi, dan itu terjadi hampir di berbagai perusahaan atau lembaga juga di Indonesia. Tapi beruntung ya dengan adanya Bappenas saat ini Indonesia itu sudah punya plan ya sampai 2085 kalau nggak salah. Ya 2085, benar-benar long term. Nah, pun sama asosiasi ini semisal kita mau melangkah, kalau kita bicara strategi, kita bicara strategic planning, itu justru kita harus menentukan titik akhirnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi titik akhirnya itu kita mau ngapain, setelah itu kita tarik mundur. Bukan kita bicara melangkah maju, bukan. Tapi kita tentukan titik akhirnya dulu, baru kita tarik mundur, setiap tahun kita harus ngapain. Setiap satu tahap, kita sebut 5 tahun ya, 5 tahunan sekali kita mau ada agenda besar apa, seperti itu. Nah ini saya mencoba propose 5 tahun pertama itu kita memang fokus pada brand awareness, supaya asosiasi ini dikenal oleh berbagai kalangan, pentahelik tadi, dan kita bisa memiliki ya paling nggak member itu ada 1.000 lebih lah, kita member oriented lah untuk 5 tahun pertama ini. Dan mempersiapkan juga beberapa inisiatif knowledge yang tadi kita bahas. Nah, di tahap kedua kita fokus pada brand identity. Sebenarnya asosiasi ini identitasnya itu seperti apa? Itu bisa kita lakukan melalui product oriented. Seperti kita menyusun book of knowledge, kita memberikan jurnal publisher, ya untung-untung kalau kita bisa memiliki jurnal publisher itu flagship ya untuk AI di Indonesia, atau mungkin di dunia seperti itu. Kita bisa jadi leading sektor di sana. Nah, tahap ketiga kita growth betul sehingga asosiasi ini memiliki rekognisi global. Rekognisi paling tidak ya Asia Pasifik lah. Nah, dengan cara apa? Kita bisa memberikan sertifikasi.
knowledge about AI dan derivatifnya seperti apa. Nah, di tahap keempat, ekspektasinya kita sudah mengalami fase pendewasaan. Setiap kali orang melihat inovasi di smartphone, teringat AI, teringat asosiasi ini. Ketika industri itu mau melakukan research and development, membutuhkan knowledge artefak terkait AI, teringat asosiasi ini. Ya, itu bisa kita miliki ketika kita sudah di fase ini. Itu kita bisa fokus pada CRM, jadi Customer Relationship Management Orientation, dan kita juga melakukan strong relationship with stakeholder, jadi yang disebut sebagai pentahelik tadi. Nah, yang pasti kalau kita di bidang saya, di strategic management, itu hampir semua entity, baik pemerintah, university, company, maupun asosiasi, itu pasti akan mengalami fase di mana akan muncul semacam disrupsi ya, disruptive innovation. Nah, supaya asosiasi ini memiliki keberlanjutan, memiliki masa depan yang terus sustaining improvement seperti General Electric, kemudian beberapa perusahaan yang sustain betul dari periode ke periode itu karena mereka melakukan sustaining innovation. Nah, di tahap keempat ini kita perlu memikirkan sustaining innovation apa saja yang akan kita lakukan supaya asosiasi ini menjadi asosiasi yang benar-benar bisa terbaik lah di AI di Indonesia atau bahkan di Asia Pasifik seperti itu. Nah, tahap berikutnya kira-kira apa sih langkah berikutnya? Yang langkah clear-nya kita yang pasti perlu menurunkan perencanaan strategis tadi menjadi langkah sebagai asosiasi ini. Kita bagi peran, kita lakukan penataan target-target tahunan, target-target di setiap cabang itu harus seperti apa, kemudian juga inisiasi-inisiasi dari masing-masing peran itu harus melakukan apa, itu juga harus clear ditentukan. Kemudian kita juga perlu melakukan semacam aktivitas branding ya, untuk brand awareness sebagai small win, kemenangan kecil lah kalau kita sebut di strategi itu ada big win, ada small win kayak gitu. Nah, small win ini kita bisa lakukan di 3 bulanan atau 1 semester atau 1 tahun sebelum kita mencapai big win di setiap 5 tahun tadi. Nah, kemudian kita juga perlu segera melakukan aliansi dengan organisasi-organisasi di Indonesia. Kurang lebih begitu, Pak Okta dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Okta. Baik, terima kasih Pak Badawi. Ini sangat menarik ya terkait dengan strategic planning and management, dan tahapannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas gitu roadmap-nya, dari mulai establish sampai dengan plan berikutnya tadi sudah diinfokan juga. Ini bisa jadi acuan kita Bapak Ibu semua untuk membangun asosiasi yang akan kita segera daftarkan secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan boleh ditanyakan. Jika ada pertanyaan. Iya, Pak Okta, izin bertanya. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Badawi. Ini tadi penjelasannya sangat ini ya, strategic management sekali ya, sangat terstruktur dan ya membuat apa ya, pemahaman bertambah gitu karena saya bukan dari area manajemen. Pertanyaan saya satu hal Pak, sebenarnya terkait asosiasi ini sendiri saya tuh belum pernah ya ikut menginisiasi atau membentuk. Sebenarnya itu bagaimana ya Pak? Apakah di misalnya di negara itu bebas ya orang membentuk asosiasi, apalagi misalkan sudah ada yang existing yang serupa atau mirip ya, kalau saya coba searching itu kan ada Indonesia Artificial Intelligence Society yang digagas BPPT, sama ada APDI itu apa? Asosiasi Big Data dan AI Indonesia gitu. Kemudian positioning kita itu bagaimana, apakah itu ya apa saja challenge-nya atau impact-nya seperti itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi sih memahami sebenarnya kan tujuan boleh sama, kendaraan boleh berbeda seperti itu ya. Tapi mungkin bisa jadi ada pandangan-pandangan lain yang malah bikin ini disruptif gitu, membingungkan gitu, kok sama tapi kok
berbeda-beda gitu. Karena kalau saya open mind aja gitu, open mind kalau selama itu vibrasinya cocok, oke gitu. Jadi, tapi mohon pencerahannya gitu dari sisi Bapak itu. Terima kasih Pak Badu. Ya. Mungkin Pak Okta mau menjawab dulu Pak. Kira-kira asosiasinya nanti seperti apa? Kalau saya sebenarnya perannya di sini hanya mengumpulkan Bapak Ibu semua. Untuk arahnya itu nanti kemungkinan yang akan merancangnya adalah ketua umum, dan kita belum tahu ketua umumnya siapa. Jadi dalam waktu seminggu ke depan itu kita masih mendengarkan pendapat para ahli, termasuk dari Bu Dewi, Pak Badowi, dan Bapak Ibu sekalian semuanya juga bisa. Jika ada yang ingin disampaikan silakan, masih ada Selasa sampai dengan Kamis. Di hari Jumat nanti kita akan mengumumkan dokumen finalnya yang akan kita coba submit ke Kementerian Hukum dan HAM gitu, seperti itu. Nah, dalam prosesnya juga saya sudah mengirimkan beberapa kuesioner yang nanti kemungkinan Bapak Ibu akan mengisi sehingga kita akan tahu nih harapannya bagaimana Bapak Ibu. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Dewi, sedikit mungkin ya saya tanggapi. Jadi untuk asosiasi gitu, asosiasi ini kita sudah mulai kegambar untuk visi dan misinya, tapi masih belum kita tuliskan. Kita masih menunggu Bapak Ibu yang lain. Tapi ada 5 poin yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Risman, dan itu menurut saya menjadi poin yang bagus. Tadi juga ditambah dengan argumennya Pak Wira, ada 5 poin juga. Nah, ini akan kita coba diskusikan secara bersama poin-poin ini, sehingga nanti akan menghasilkan keputusan bentuk organisasinya bagaimana, tujuannya apa, kemudian visi dan misinya bagaimana, sehingga nanti kita akan bisa melihat asosiasi ini adalah seperti ini. Dan kalau misalkan ada beberapa asosiasi lainnya, saya mengambil contoh asosiasi di bidang arsitek. Arsitek itu banyak asosiasinya. Nah, tapi di sini ada beberapa asosiasi yang mungkin menjadi leadernya gitu. Kemudian juga di artificial intelligence ini kalau kita lihat sudah ada asosiasi lainnya seperti asosiasi IAIS atau misalnya APDI tadi, asosiasi Big Data Indonesia. Nah, ini sudah ada. Namun sekali lagi kita mengumpulkan Bapak Ibu dengan harapan kita juga bisa membuat perkumpulan yang tujuannya sebenarnya satu, memajukan riset dalam kecerdasan buatan Indonesia gitu. Dan tujuan-tujuan lainnya yang nanti akan kita rumuskan secara bersama seperti itu. Silakan Pak Badowi, boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Okta. Jadi sebenarnya kita kalau mau menjadikan apa ya pembeda, sebenarnya asosiasi ini bagaimana nanti justru tidak mengganggu yang lain, dari tadi contohnya Asosiasi Big Data Indonesia atau yang lain-lain. Makanya kita perlu juga segera menentukan ya Bapak-Ibu sekalian, itu kira-kira image yang akan tergambar dari asosiasi ini nanti apa sebenarnya ekspektasinya. Nah, ekspektasinya itu apakah kita akan menjadi asosiasi yang menjadi pionir di dalam riset AI, ataukah kita sebagai profesional yang memberikan jasa AI, ataukah kita menjadi consulting dan produk derivatifnya seperti buku, seperti sertifikasi, seperti training, ataukah kita justru mengawal dari temuan-temuan AI ini menjadi produk turunan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Dan saya rasa ini perlu pikiran bersama Bu Dewi. Jadi supaya asosiasi ini benar-benar clear kemana itu harus dirumuskan betul. Jadi saya untuk bagian image ini memang tidak memberikan rekomendasi karena ini khalayak rame ini nanti yang harus memikirkan. Jadi saya coba hanya memberikan pertanyaan saja lah, kira-kira ini beberapa hal yang harus kita pikirkan terkait image. Seperti itu Bu Dewi. Jadi mungkin kalau saya boleh menarik sedikit kesimpulan, kita juga harus mempelajari existing asosiasi untuk dapat pembedanya tadi itu apa ya Pak ya? Betul, betul. Terima kasih. Dan stylingnya juga sih. Jadi kalau lihat yang lain itu asosiasi itu hanya di konferensi dan jurnal seperti AOM ini, Academy of Management. Ini prestis betul ini. Ini kalau disebut di manajemen itu ya dewa-dewa apa nabi-nabinya manajemen lah. Ada Michael Porter, ada Kaplan, orang-orang yang apa
agar Kalau di Amerika tuh mungkin seperti ini ya Pak, Oktav ACM yang Association Computing Machinery, terus ada IEEE yang seperti itu ya Pak. Jadi boleh coexist ya mereka kan di negara itu, jadi nggak harus melebur jadi satu. Makanya tadi saya bilang saya open mind aja, sama-sama kita rumuskan. Terima kasih. Kalau di domain, nah ini mungkin Mas Johannes ini bisa share nih. Kalau di domainnya translasi mesin kan ada banyak ya, ada SEL, kemudian ada apa lagi Mas Jo? INACL ya, INACL juga ada. INACL. Ya, sebenarnya dari speech processing sendiri kan ada dari IEEE, konferensi yang dari IEEE, ada juga yang dari ISCA, dan bisa saja kita jadi member dari kedua asosiasi gitu. Itu nggak masalah. Betul. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu kalau misalkan mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada beberapa asosiasi terkait dengan AI, Big Data, Data Science, dan lain sebagainya. Namun di sini karena semakin beragamnya asosiasi ini akan juga semakin bisa memajukan teknologi kecerdasan buatan khususnya di Indonesia seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan maju mendaftarkan ke Kemenkumham. Sebenarnya sudah kita hubungi notarisnya, jadi sudah kita pesan namanya untuk kemudian kita langsung gerak cepat, karena asosiasi kalau misalnya kita agak lambat kan keburu semangatnya kita pada turun nih, jadi kita gerak cepat. Nanti untuk brandingnya kita akan pikirkan bersama bagaimana nge-brand asosiasi ini dengan stakeholder, semua stakeholder yang ada di sini, seperti itu. Tadi juga Mas Jo ya ada di di speech processing ya, kalau di mesin translasi juga ada WMT ya, atau misalnya SEL tadi dan lain sebagainya, yang mana ini akan jadi pilihan bagi masyarakat luas, terutama di sini salah satu poin yang akan di-highlight adalah dari sisi ekosistem Bapak Ibu. Karena gini, kalau saya melihat asosiasi AI sejauh ini belum ada yang fokus atau concern dari sisi ekosistem. Ekosistem itu artinya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi dan juga Pak Wira, terkait dengan bagaimana hasil penelitian dari para pakar, researcher, ini akan diderive menuju ke arah produk. Nah, itu yang belum kita banyak temui di Indonesia. Kalau di luar negeri, mungkin bisa koreksi Bapak Ibu, beberapa penelitian itu sudah melibatkan brand-brand teknologi terkenal ya, seperti Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, sementara di Indonesia, kita lokal startup, kemarin saya baru melihat beberapa penelitian itu sudah masuk startup AI, contohnya adalah kata AI gitu. Penelitiannya bagus banget, saya baca itu dari teman kita juga. Nanti mungkin bisa kita undang dan sudah berkolaborasi dengan universitas gitu. Jadi produk-produk ini yang nantinya akan diderive oleh hasil riset yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa seperti itu. Mungkin. Baik, silakan boleh dilanjutkan kembali, Pak Badu. Iya, seperti itu nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang salah satu tantangan terbesar di Indonesia itu adalah produk-produk riset itu memiliki apa ya? Memiliki gap yang cukup lebar dengan industri. Jadi kenapa tadi saya juga menyampaikan perlu adanya AI knowledge, terus AI produk yang berkaitan sama konsumen, itu kita bisa menjadikan asosiasi ini itu sebagai wadah untuk hilirisasi produk riset dari para peneliti seperti itu. Karena ada semacam peluang di asosiasi ini itu kita bisa merangkul seluruh stakeholder. Pentahelix tadi yang saya maksud pentahelix. Jadi ada dari industri, ada pemerintah, ada universitas, ada komunitas, ada media. Dengan cakupan stakeholder yang beragam ini, kita memiliki peluang supaya hasil yang diproduksi di dalam laboratorium itu tidak hanya selesai pada repositori, tapi bisa dihilirisasi menjadi sebuah produk seperti itu. Ini akan menjadi kalau saya melihat ini ekosistem yang bisa kita bentuk seperti itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita biar bisa kita diskusikan ini arahnya bagaimana nih. Terus terang Bu, kita masih Bapak Ibu sekalian, kita masih belum
membakukan, karena masih ada waktu sampai dengan hari Kamis. Kita akan coba dengarkan pendapat dari Bapak Ibu semua. Ini ada notulen kita ini Pak Hendro mencatat semua hal, jadi standby terus Pak Hendro untuk kita nanti akan kita share hasilnya seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mengundang Pak Lisman Manurung. Ya, Pak Lisman ini adalah ahli kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Mungkin Pak Lisman boleh sedikit share mengenai bagaimana dari sisi pengamat nih, Pak. Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Background saya public policy, pendidikan saya itu di Flinders Institute of Public Policy and Management, dan ikonik tokoh kami itu adalah Pak Pratikno, lulusan kami ya. Jadi beliau adalah orang yang diam saja, tapi polisinya jalan. Jadi tidak pernah terdengar, tapi beliau sekretaris negara kan. Tapi apa yang saya maksud adalah tadi saya mau menanggapi Mas Badawi tadi, ada gap yang begitu luas antara industri dan apa ya? Cuma sebentar itu aja. Semua aspek, semua anu ya. Nah, yang saya ingin gambarkan adalah ketika kita tidak bisa masukkannya dalam agenda pemerintah, itu kita buang waktu dan buang segalanya. Karena pemerintahlah yang mendrive, ya. Dan drive pemerintah itu belum tentu benar. Kenapa? Karena ketika mau benar, mestinya itu berangkat dari policy yang sudah matang, sudah bagus, dan sudah diolah dengan baik, dan di situ artinya kontribusi kita seperti asosiasi ini bisa terjawabnya. Tadi saya sekilas mendengar dan sangat menyentuh itu, tenggelamnya kapal selam yang ada di sana itu, kita semua menontonnya, tetapi sebenarnya itu adalah ya kita yang harus bertobat gitu loh. Ilmuwan-ilmuwan ini kok bisa sampai begitu, kita ditonton orang dengan begitu rupa ya. Jadi maksud saya adalah inilah kesempatan kita melalui asosiasi ini untuk memblended pemahaman kita tentang suatu sosok pengetahuan baru yang tidak henti-hentinya mendrive perubahan, ya. Ini mendrive perubahan kemana-mana kan, segala macam. Nah, tetapi tidak banyak orang atau tidak ada komunitas Indonesia, orangnya banyak, tapi tidak ada satu tim atau satu kolaborasi atau satu converse yang sedemikian rupa bisa menjadi memasukkan itu menjadi policy gitu loh, kira-kira begitu. Nah, saya setuju bahwa seperti Pak Okta bilang, mari kita tunggu dulu apa yang akan berkembang beberapa saat ke depan. Karena juga tidak usah juga kita misalnya ya memperluas semua membership terus lalu kita apakah mau bikin KLB atau apa semacam itu, kan enggak kan. yang akan kita hadirkan adalah apa yang Anda bilang, bahwa teknologi kita ini kok nggak masuk gitu loh, kok nggak kena untuk merespons. Nah, berarti ada yang sesuatu yang harus kita ketahui bersama atau kita insight gitu loh. Boleh nggak saya mengatakan bahwa kita malu tuh? Saya lihat kapal selam kita itu orang terperangkap di sana, dan kita akademisi harus merasa berdosa gitu loh. Itu kan bisa, itu udah 40 tahun, masa nggak bisa ditonton sih umurnya nih? Kita tahu tuh mobil kita aja kalau 5 tahun udah diganti. Terus kita nggak berusaha memikirkannya kenapa sampai 40 tahun digunakan dan kemudian seluruh dunia datang untuk menolong, kan gitu. Nah, ini yang menjadi mendorong saya berpikir, oke, begitu diterangkan tadi mengenai intelijen, konsep ini, karena saya mengajar public policy dan strategic management juga, banyak pengetahuanku yang sudah ketinggalan gitu loh. Sudah ketinggalan yang mestinya ini bisa disatukan, dibuat menjadi ramping dan gesit, dan bisa masuk pada sampai tingkat policy. Kita bisa menyodorkan itu dan mereka terima. Kenapa? Karena masuk ke situ juga hanya dipahami baik-baik oleh para ahlinya gitu loh. Kalau nggak tahu itu jalannya bagaimana, itu pasti nggak nyambung. Karena apa? Karena itu bukan soal pinter. Ini soal otoritas yang mereka peroleh dari rakyat, dan cara dapatnya juga ya pada tanda kutip ya, kita harus bertanya juga kok bisa sampai ke sana. Tapi ya mau bagaimana?
dia yang neken kok, dia yang menandatangan, dia mengendrive dana, dia mengendrive menggerakkan seluruh sumber daya, kan gitu loh. Nah, itu yang menjadi saya kira tantangan kita ke depan. Saya kira hanya saya menggoyang sedikit aja supaya kita berpikir bahwa kira-kira mau kemana kita ini nanti. Dan saya kira saya optimis bahwa ini akan sangat memberi manfaat di dalam juga menggugah perguruan tinggi kita yang menurut saya sih, aduh, kita agak ya kalau nggak tahu deh, kalau teman-teman nggak merasa malu ketika ada sampai begitu rupa tragedi itu. Kan tragedi itu buat kita orang-orang yang mestinya ikut terlibat dalam menyelesaikannya, kan, teknologi, sains, industri dan seterusnya. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lisman. Ini sangat menarik nih. Ini guru saya nih Pak Lisman. Belajar juga dari beliau. Ya, jadi Pak Lisman juga salah satu sekretaris Dewan Pakar ya di Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ya, HIPMI-KIMDO. Jadi beliau banyak membantu di sana. Mudah-mudahan di asosiasi yang akan kita bentuk ini, Pak Lisman akan banyak membantu kita juga, terutama dari sisi kebijakan publiknya. Gitu. Jadi di sini asosiasi ini, Bapak Ibu, tidak eksklusif untuk yang bisa AI saja, gitu, yang bisa ngoding AI, bisa domainnya AI, tapi ini untuk semua kalangan, gitu. Organisasi ini semuanya akan masuk, terutama dari sisi strategic planning, kemudian kebijakan publik. Ini perlu ada orang-orang yang concern di sini agar bisa menghasilkan asosiasi yang dapat menghimpun seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di topik kecerdasan buatan. Baik, karena keterbatasan waktu kita, Bapak Ibu, terima kasih banyak semuanya sudah hadir sampai dengan jam 3:30 sore, 6 jam ya hari ini, luar biasa, 5 jam. 5 jam luar biasa hari ini. Baik, di besok hari kita masih ada acara lagi, jika tidak berhalangan, Bapak Ibu bisa hadir di sosialisasi bagian ketiga, part yang ketiga. Untuk pembicara di besok hari juga tidak kalah menarik, Bapak Ibu, ada sekitar 8 pembicara, lebih banyak lagi dari hari ini. Untuk di besok hari, kita mengundang Profesor Saiful Bukhari dari Universitas Jember, kemudian Bapak Abdul Rizal Adompo dari Seameo Seamolek, organisasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara. Kemudian juga mengundang Dr. Dadang, ketua dan sekaligus owner dari STIMIK IKMI Cirebon. Nah, ini akan bicara mengenai bisnis nih. Kemudian Bapak Basri Kinas Mapaseng, komisaris dari Bangunindo Group, salah satu grup IT terbesar di Indonesia. Beliau adalah komisarisnya. Nanti kita akan melihat sama-sama terkait bagaimana menjalankan bisnis di bidang IT. Kemudian ada Bapak Dr. Beni Hutahayan. Nah, ini ahli 3 bidang nih, ahli kimia, ahli hukum, dan juga ahli Pak satu ekonomi ya, ekonomi dan bisnis. Nah, kita akan melihat pandangannya Pak Beni. Dan terakhir adalah Pak Solikin. Ya, Pak Solikin juga akan memberikan paparannya di besok hari. Baik, untuk sesi hari ini kita tutup untuk sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung pada sesi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner untuk beberapa hal bisa diisi, termasuk apakah berminat menjadi pengurus dari asosiasi kita ini, karena kita bekerja secara tim, jadi tidak akan sibuk ya untuk organisasi kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa apa yang tadi Pak Badawi sampaikan terstruktur, terplanning, dan bisa jalan secara sistematik ya. Jadi tidak menumpuk di satu pekerjaan tertentu. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Ditunggu kembali kehadirannya di besok hari. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Okta. Teman-teman, Pak Badawi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, Lev.